Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Widianti, mahasiswi tingkat 1 kelas reguler manajemen B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nomor induk mahasiswa 34022100058. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Microsoft Excel, yaitu aplikasi angsuran jangka panjang. Untuk yang ketiga yaitu menentukan aplikasi angsuran jangka panjang. Untuk sheet pertama yaitu sheet brosur bulanan, kita akan dimulai dengan mengisi ininya terlebih dahulu. Di sini 45 juta sampai 500 juta. Bagaimana caranya? Masa harus diisi satu-satu? Itu tidak mungkin. Maka kita akan menggunakan rumus saja. Kita hapus dulu. Di sininya 45 juta. Lalu di kolom keduanya kita bisa, misalnya selisihnya yaitu 5 juta. Ditambah 5 juta. Enter, maka di sini 50 juta. Kita bisa langsung double klik. Kalau tidak bisa double klik, kita tarik saja sampai ke 500 juta. Cepat kan? Lalu untuk bulannya juga sama. Karena ini kelipatan 2, kita hapus dulu. 6 dan 8. Kita bisa menentukan dengan cara yang tadi, atau juga kita bisa menulis manual di 2 kolom awal saja, misalnya 6 dan 8. Lalu kita bisa blok, lalu tarik ke kanan. Tada, sudah selesai. Lalu untuk menghitung isi tabelnya, rumus sama dengan PMT. Sama dengan PMT, rate atau bunganya 9%, jangan lupa untuk dikunci, dibagi 12. Titik koma, N per atau jangka waktunya yang ini. Kunci juga karena PV-nya kosong, langsung saja ke FV. Min harga plafon 45 juta, kita kunci. Lalu enter. Seperti ini. Kita bisa tarik ke kanan. Lalu double klik. Dan tada! Sudah terisi semuanya. Lalu kita ke brosur tahunan. Di sini terdapat soalnya. Di sini ada soal. FE Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsurannya ditetapkan yaitu 6, 8, 10, 12, 15, 18 tahun. Besar pinjamannya mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsurannya 11% per tahun. Buat brosur tabel angsurannya dan aplikasi angsurannya. Untuk brosur tahunan atau brosur tabel angsuran seperti ini. Apakah mengisi plafon harus satu-satu? Enggak. Kita akan menggunakan rumus seperti tadi. Oke, kita hapus dulu. Ini 1 miliar ya. Sama dengan klik 75 jutanya ditambah kelipatan 25 juta, 25. Lalu enter. 100 juta kita drag ke bawah sampai 1 miliar. Seperti ini. Lalu kita akan mengisi dengan rumus PMT. Sama dengan PMT,
rate-nya tadi 11% per tahun. Jangan lupa untuk dikunci, lalu dibagi 12. Titik koma, 12 dikali ini. Jangan lupa untuk dikunci. Min 75 juta. Kunci juga. Enter. Kita tarik ke kanan. Dan double klik. Seperti ini. Maka sudah terisi. Lalu selanjutnya untuk sheet input. Di sini kita akan mengisinya seperti ini. Untuk jumlah pinjaman kita tidak akan mengisinya secara manual. Kita akan mengisinya dengan cara data validation. Seperti bagaimana? Kita isi jumlah pinjamannya. Kita ke data validation, allow-nya ganti dengan list, source-nya kita ke sheet brosur tahunan, lalu blok plafon, blok, enter. Di sini kita bisa memilihnya, mau jumlahnya berapa. Kita memilih jumlahnya yang 100 juta. Waktu angsurannya juga kita bisa ke data validation, allow-nya list, source-nya brosur tahunan, lalu kita blok bulannya. Ini tahunnya. Enter. Kita bisa memilih waktu angsurannya. Misalnya ini saja. Lalu untuk bunga angsuran, kita bisa sama dengan, lalu masih ke brosur tahunan, klik bunganya 11%. Enter. Seperti itu. Maka di sini sudah jadi. Kita tidak mengisinya secara manual, agar kita bisa memilih. Bunga juga tidak ditulis manual, karena jika sewaktu-waktu ininya akan berubah, misalnya jadi 12%, maka di sini juga otomatis akan mengikuti perubahan seperti di sininya. Lalu untuk proses output, di sini sudah terdapat tabel yang sudah dibuat. Untuk nama konsumen, kita bisa ambil dari input sama dengan ke sheet input, lalu klik nama konsumennya, lalu enter. Lalu untuk jumlah pinjamannya juga kita bisa ke input, jumlah pinjaman, enter. Lalu untuk bunga per tahun sama dengan ke sheet input, klik bunga angsurannya 11%, lalu enter. Lalu untuk per bulan, menghitung per bulannya kita ke sama dengan dibagi 12. Enter. Lalu untuk waktu angsurannya, semuanya masih ke input. Waktu angsurannya. Untuk menghitung menjadi per bulannya, kita bisa waktu angsuran dikali 12. Enter. 72. Jika ingin menulis per bulannya, kita bisa Ctrl 1 ke custom, lalu bisa menambahkan bulan. Enter.
72 bulan. Lalu untuk mengisi tabel jadwal angsurannya, kita bisa gunakan misalnya outstanding-nya itu, ini jumlah pinjamannya 100 juta. Ini juga sama 100 juta. Untuk bulan pertama kita bisa mengisinya dengan if sama dengan if buka kurung bulan saat ini lebih besar dari waktu angsuran yang per bulan jangan lupa untuk dikunci. PMT rate-nya kunci, lalu waktu angsurannya jangan lupa dikunci juga, min outstanding, kunci, enter. Seperti ini. Lalu untuk bunga, menghitung bunga atau IPMT sama dengan if bulan, jika bulan lebih besar dari waktu angsuran, jangan lupa untuk dikunci, maka kosong. Atau IPMT jangan lupa untuk dikunci, titik koma, bulan, periode per bulannya dikunci, min outstanding, kunci juga, enter. Maka lalu untuk menghitung PPMT kita bisa sama dengan if jika bulan lebih besar dari waktu angsuran, jangan lupa untuk dikunci, maka kosong. Atau PPMT rate kunci, bulan, waktu angsurannya dikunci, lalu minus outstanding, kunci juga, maka enter. Lalu untuk menghitung outstanding-nya, kita bisa sama dengan outstanding dikurangi pokok. Enter. Bisa kita blok, lalu double klik. Seperti ini.
ini di sini kosong karena hanya 72 bulan. Jika membawa waktu angsurannya sampai 216 bulan, maka ini akan penuh. Kita bisa coba ganti waktu angsurannya menjadi 18 tahun. Maka proses outputnya 216 bulan. Maka di sini juga akan penuh seperti ini. Lalu untuk menghitung kolom total, kita bisa langsung saja ke formula lalu autosum. Enter. Kita bisa tarik ke kanan. Seperti ini. Lalu untuk tabel yang ada di tengah, atau tabel ini, agar kita mempermudahnya, kita membuat ini. Cara menghitungnya bagaimana? Untuk tabel angsuran, kita bisa bersama dengan klik total angsuran ada di bawah. Total angsuran ini. Lalu enter. Lalu untuk cicilannya, sama dengan klik angsuran bulan pertama yang ini. Enter. Lalu untuk total bunga, bisa sama dengan klik total bunga di bawah. Seperti ini, lalu enter. Maka di sini sudah terisi semuanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.